SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berakhlak Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah, anak-anak hebat, cerdas generasi Qur'ani? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Silahkan simak video pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh serta semangat. Tahukah kamu apa itu dongeng? Pernahkah kamu membaca atau mendengarkan dongeng? Agar lebih paham, mari kita cari tahu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu dongeng. Pengertian dongeng. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian, menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiktif atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng memiliki fungsi. Fungsi dongeng adalah 1. Menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembaca. Nah, dalam membaca dongeng ada aturannya. Ada yang tahu tidak aturan bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Yuk sama-sama simak materinya. Dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, suara lantang. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah pengucapan kata. 1. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat. 2. Kita harus menggunakan frasa yang tepat. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua adalah intonasi suara. Dalam intonasi suara yang perlu kita perhatikan, yang pertama, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suara harus datar. 2. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara harus menurun. 3. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus agak naik. Lanjut dengan yang ketiga, yaitu ekspresi. Ekspresi adalah penghayatan dan perasaan. Jadi, membaca teks harus dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Yang pertama, jika saat membaca teks bertemu dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, jika saat membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Yang terakhir adalah suara lantang. Berlaku saat kita membacakan dongeng di depan orang lain, agar terdengar jelas oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Sebelum membaca dongeng, amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar Ani dan teman-teman sedang berada di kebun.
Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Kalian dapat memperoleh informasi mengenai tumbuhan dengan membaca teks tentang tumbuhan atau bisa juga membaca cerita atau dongeng yang mengisahkan tentang tumbuhan. Berikut ini adalah dongeng yang menceritakan tentang tumbuhan yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermain bersamaku," ajak si pohon apel. Lalu anak itu menjawab, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" tanya si anak kepada pohon apel. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Laki-laki itu pun pergi dengan riang. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberimu apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. Lalu si pohon apel menjawab, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, sekarang pesan apakah yang telah kamu dapat dari mendengarkan atau membaca dongeng tersebut? Ya, pesannya adalah kita harus selalu berbuat baik dengan tulus kepada siapapun, baik itu teman, keluarga, saudara, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Dayu sedang menyapu halaman rumahnya. Ia mengumpulkan daun-daun kering untuk ditempatkan di suatu wadah. Yang pertama, wadah besar di sebelah kiri berisi 35 helai daun kering. Kemudian wadah yang kedua yaitu wadah kecil yang diletakkan sebelah kanan berisi 15 helai daun kering. Jika dijumlahkan, berapakah hasilnya? 35 ditambah 15 sama dengan 50. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, jika tempat tersebut atau wadah tersebut kita tukar tempatnya, apakah hasilnya tetap sama? Nah, jika wadah kecil diletakkan sebelah kanan yang berjumlah 15 dan wadah besar kita letakkan sebelah kiri yang berjumlah 35, apakah sama hasilnya? Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Iya, jadi hasilnya tetap sama-sama 50. Kesimpulannya, jadi
35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Dayu juga sangat menyukai bunga. Ia meletakkan 4 tangkai bunga di dalam vas besar, kemudian 5 tangkai bunga di dalam vas kecil. Nah, coba perhatikan, apakah ada yang aneh? Lalu bagaimana jika letak bunganya itu ditukar? Apakah jumlahnya akan tetap sama? Mari kita coba tukarkan. Pada vas besar diisi dengan 5 tangkai bunga, dan di vas kecil kita isi 4 tangkai bunga. Sama kan hasilnya? Nah, dalam matematika, sifat pertukaran tersebut sama dengan sifat komutatif bilangan. Bagaimanakah rumusnya? Sifat komutatif penjumlahan bilangan dirumuskan dengan A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, A dan B adalah bilangan cacah yang walaupun ditukarkan tempatnya, hasilnya akan tetap sama. Ruas kiri sama dengan jumlah ruas kanan. Contohnya, ada 4 tangkai bunga di vas kiri dan 5 tangkai bunga di vas kanan. Jika dijumlahkan 4 tambah 5, maka kita masukkan ke dalam rumus tadi. A tambah B sama dengan B tambah A. 4 sebagai A dan 5 sebagai B sama dengan 5 ditambah 4. 5 sebagai B dan 4 sebagai A. Maka ruas kiri 4 ditambah 5 sama dengan 9, dan ruas kanan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya ruas kiri dan kanan sama-sama 9. Nah, setelah kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Naik ke Puncak Gunung. Apakah kalian pernah melihat pohon cemara? Di manakah kalian melihatnya? Ya, biasanya pohon cemara terdapat di puncak gunung. Apakah manfaat dari pohon cemara? Pohon cemara dapat dan manfaat untuk membuat perabot rumah tangga kayunya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.